Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usti binafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, faqad fazal muflihun.
ثم قال الله تعالى في كتاب الله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bosan-bosannya memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kalau Allah tidak pernah bosan, kenapa kita bosan untuk meningkatkan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dipilih untuk mendapatkan petunjuknya. Ada orang di luar sana yang Allah berikan kepada mereka nikmat Islam, tetapi siang hari ini belum tentu Allah berikan kepada mereka nikmat iman, sehingga melangkahkan kakinya menuju ke tempat yang berkah ini, tempat yang suci ini, dia enggan melakukannya. Itulah mereka orang-orang munafik. Padahal mereka tahu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersegera beramai-ramai menuju ke masjid mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bai', tinggalkan urusan kantormu, tinggalkan urusan sekolahmu, tinggalkan urusan duniamu. Fas'au ila dzikrillah, bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka di luar sana tahu ayat Allah ini, akan tetapi tidak Allah berikan nikmat iman itu hari ini kepada mereka, sehingga mereka enggan melangkahkan kakinya menuju ke masjid ini. Itulah mereka orang-orang munafik, itulah mereka orang-orang fasik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang fasik. Ada juga orang yang hari ini Allah berikan kepada dia nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tetapi sampai detik ini belum Allah berikan hidayah merasakan manisnya nikmat iman, manisnya nikmat Islam untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum Allah berikan kepada mereka. Itulah mereka orang-orang kafir. Itulah mereka orang-orang yang jikalau di akhir hidupnya tidak berserah diri kepada Allah, tidak melantunkan lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka merekalah orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bersyukur sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Momen Idul Adha memang telah berlalu dengan segala keutamaannya. Khususnya kita ketahui bersama betapa mulianya keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah momen untuk kita mendapatkan cinta dan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar." Tidak ada hari di mana amalan kebaikan yang dilakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min hadhil ayyamil 'ashar, daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah jihad fisabilillah tidak mampu menandingi orang yang beramal soleh, orang yang beramal kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah?" Qala walal jihadu fisabilillah. Orang yang berjihad pun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu menandingi pahala yang Allah berikan bagi setiap hamba yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah kita kenal dengan Idul Qurban. Hari-harinya penuh dengan Idul Qurban. Id itu bermakna kembali ke asal mula, kembali berputarnya waktu, kembali berputarnya keadaan. Waktunya itu adalah kembali kita merayakan hari raya Idul Adha. Kemudian kurban adalah bentuk superlatif dari fi'il qurba yaqrubu qurbanan, yang bermakna semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Id bermakna kembali berputar waktu. Pada puncaknya nantinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurbanan bermakna semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Idul Qurban itu memberikan pesan kepada kita semua bahwa momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah sampaikan kepada kita, "Hei hambaku, jika kalian hendak berpulang, jika kalian hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa untuk mendekatkan diri kepadaku." Supaya apa? Supaya kita mendapatkan apa yang Allah inginkan. Apa saja itu? Ampunan Allah, rahmat Allah ketika kita telah tiada di dunia. Dan yang paling penting, ketika kita menutup usia, menutup hari-hari kita di dunia ini, kita dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka momen Id kemarin adalah momen kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berikan jalan itu agar kita bisa semakin cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang pertama, khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang Allah berikan kemarin adalah ada orang-orang yang langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ibadah haji ke Baitullah, haji itu tertumpu pada Arafah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafatun." Puncak dalam melaksanakan haji itu adalah Arafah. Kita datang ke Arafah saat itu bukan hanya datang duduk dan diam, tapi disandingkanlah katanya itu dengan wukuf, sehingga kita kenal dengan wukuf di padang Arafah. Tujuannya apa? Untuk berkontemplasi, mengingat apa selama ini yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa selama ini yang membuat sekat
kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh-puluh tahun umur sudah diberikan oleh Allah, tapi sampai saat ini belum merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tanggal 9 itu wukuflah dia di Arafah. Dia kenali dirinya, introspeksi diri. Apa yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika tiba di tanggal 10, dia kembali pergi ke Musdalifah. Dia tahu, oh ternyata ini yang membuat saya jauh dari Allah. Ini yang membuat sekat dari Allah Subhanahu wa taala. Nafsu duniawi yang terlalu tinggi. Kata nafsu itu sering dilawankan dengan takwa di dalam Al-Quran. Lain dari kata nafsu itu adalah fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di tanggal 10 dia pergi ke Jamarat. Dia ambil batu, dia lempari semuanya. Apa yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah dia lempar, dia keluarkan nafsu yang dia bangga-banggakan untuk dunia, nafsu yang dia bangga-banggakan sehingga membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hilangkan itu semua. Ketika dia kembali ke negeri asalnya, ketika dia kembali ke kampung halamannya, berubahlah sifat buruknya menjadi sifat baik. Sifat baik yang lahir setelah sifat buruk disebut dengan birrun. Setelah sifat birrun itu melekat di dalam dirinya, menjadi kepribadian dalam dirinya, disebutlah dia dengan mabrur. Maka kata Rasulullah SAW, al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan yang kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kemarin adalah untuk mempersembahkan ibadah melalui hewan kurban. Caranya sama, akan tetapi praktek ibadah yang digunakan berbeda. Apa? Dia mempersembahkan hewan kurban untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa langsung ikut mendekatkan diri ke Baitullah, akan tetapi dia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memotong, menyembelih seekor kurban, seekor hewan kurban. Maka ketika dia menggorok, ketika dia menyembelih hewan kurban itu, dia ingat apa yang membuat dia jauh dari Allah. Dia ingat apa yang membuat dia masih tidak merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sembelih hewan itu sambil bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika selesai menyembelih hewan kurban, maka disunnahkan untuk menghadap kiblat, terus berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya ibadahku, kurbanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sembelih hewan itu, hilanglah sifat-sifat hewani yang ada di dalam dirinya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang ketiga yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak mampu berhaji, ada orang yang tidak mampu beribadah melalui hewan kurban. Lalu bagaimana mereka beribadah? Mereka mengeluh, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen rasanya menginjakkan kaki ke tanah suci, pengen rasanya menginjakkan kaki di kota Makkah Mukarramah, pengen rasanya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersembahkan hewan kurban. Akan tetapi kondisi keadaannya tidak memungkinkan. Lalu apa yang harus dia berbuat? Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mampu melaksanakannya? Maka Allah juga memberikan kesempatan di tanggal 9 kemarin ketika dia ada di sini, kemudian masyarakat atau jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah.
maka kita semuanya disunnahkan untuk berpuasa. Perhatikan cara memahaminya berpuasanya, bukan hanya menahankan dahaga, bukan hanya menahan lapar dan hawa nafsunya, akan tetapi ketika dia berpuasa di tanggal 9 kemarin, dia mengingat-ingat apa yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengingat bahwasanya dia ini memiliki sekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sadar, introspeksi diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukankah yang disampaikan Nabi, orang yang melaksanakan puasa di hari Arafah di tanggal 9 akan mendapatkan pahala 1 tahun dosanya yang lalu diampuni, dan 1 tahun berikutnya juga diampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita semua adalah orang-orang yang berjuang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melalui itu semuanya, setelah melalui momen Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kemarin, apakah rasa kedekatan itu sudah kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sujud kita semakin manis, semakin khusyuk merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita orang-orang yang sudah mendapatkan ampunan Allah? Apakah kita orang-orang yang sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Jangan lupa tetap menanamkan diri, tetap bersemangat di dalam diri untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara yang lebih baik untuk kita lakukan setelah momen Dzulhijjah ini berlalu adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu dekat ketika hambanya meminta kepadanya? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, aku ada di mana? Katakanlah, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Setiap permintaan, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan. Fastajibu li, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya hanya 2, meminta kepada Allah, wal yu'minu bi, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman saat meminta kepada Allah, beriman saat menunggu permintaan itu kepada Allah, dan beriman saat doa-doa itu terkabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrillahil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa ya 'ibadallah, usti bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun faqad fazal muflihun. Thumma qala Allah ta'ala fi kitabillahi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة